kita di acara ngobrol bareng Binus Palembang. Nah, untuk kali ini teman-teman, kita punya tamu spesial nih yang hadir di BWLC Palembang. Oke, nah welcome Pak Agus Putranto. Terima kasih sudah hadir semuanya. Halo. Baiklah, nah untuk informasi nih teman-teman, Pak Agus Putranto ini adalah salah satu dosen di jurusan Sistem Informasi yang sekaligus adalah direktur dari Binus Online Learning. Wah, sebuah kehormatan sekali untuk BWLC Palembang kedatangan Pak Agus nih kali ini. Kembali lagi dan kita untuk hari ini nih Pak ya, kebetulan kedatangan Pak Agus ini di BWLC Palembang dan juga di Kota Palembang khususnya itu membahas mengenai virtual reality dan juga augmented reality yang lebih tepatnya sih augmented reality. Oke, lebih tepatnya augment ya Pak ya. Oke, nah sebelumnya mungkin masih banyak nih teman-teman viewers di sini yang masih belum tahu Pak sebenarnya apa itu VR dan juga AR. Ya, jadi VR dan AR itu adalah bagian dari ilmu artificial intelligence yang lebih fokus menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia animasi yang bisa kita kembangkan. Nah, augmented reality mungkin bedanya apa sih augmented reality dengan virtual reality? Jadi kalau membayangkannya, kalau augmented reality itu kalau kita melihat contohnya augmented reality itu Pokemon. Jadi game Pokemon. Pokemon Go gitu. Nah, jadi kalau Pokemon itu kita mendatangkan si Pokemonnya itu ke dalam ruangan kita. Mendatangkan, jadi dia seperti hadir di ruangan kita. Nah, kalau virtual reality itu lebih contohnya kalau kita mau masuk ke dalam suatu ruangan. Nah, kita mau masuk ke dalam suatu ruangan, nah itu lebih cenderung seperti kita menggunakan biasanya menggunakan goggles ya, kacamata. Tetapi kalau virtual reality itu kita merasakan diri kita diterbangkan ke suatu tempat. Kita diterbangkan ke suatu tempat dan kita masuk ke dalam ruangan itu. Nah, itu bedanya. Jadi hampir mirip ya sebenarnya ya. Pendekatannya mungkin kalau orang kadang-kadang bingung gitu antara VR, augment itu gimana. Jadi kalau VR itu kalau jelas ya menggunakan kacamatanya. Ada alatnya tersendiri. Ya, kelihatan jelas ya, menggunakan kacamata. Nah, kalau AR itu kita tidak menggunakan kacamata, tetapi kita menggunakan hanya handphone saja. Tidak menggunakan kacamatanya. Jadi kalau kita menggunakan kacamata, seolah-olah ruangan kita sudah hilang. Kita pakai kacamata, seolah-olah ini bukan di ruangan sini, tetapi saya tidak tahu pindah kemana. Tergantung dari apa yang kita lihat ya Pak. Iya, tergantung dari virtual reality yang dikembangkan di sana. Itu sebenarnya perbedaannya ya. Kalau AR itu mendatangkan, kalau VR itu kita yang pergi ke tempat lain gitu ya Pak ya. Kita masuk seolah-olah. Baik. Nah, kalau itu dari segi perbedaannya Pak, kalau misalnya nih manfaatnya sendiri untuk dunia pendidikan misalnya, dan dari VR atau AR itu seperti apa sih Pak contoh dari manfaatnya? Kalau manfaatnya ya sama-sama untuk di dunia pendidikan ya sama-sama membantu lebih memahami suatu materi. Sama sih, tidak beda jauh. Cuma kalau VR itu lebih sebenarnya sama ya, sama-sama animasi sama. Ya, cuma bedanya ya kita merasakan aja seperti kita seolah-olah bukan di ruangan ini kalau VR. Tapi kalau augment seolah-olah kita tetap berada di ruangan ini, tahu-tahu mau animasi atau kita menyebutnya augment yang dikeluarkan dari dalam. Jadi seperti di ruangan ini ada seseorang yang hadir di ruangan ini. Jadi kita lihatnya ya ada, misalnya kalau kita mendatangkan suatu ini boneka ini boleh diangkat ya. Jadi misalnya ini ada tahu-tahu mendatangkan boneka ini ke dalam suatu ruangan ini.
Ya, kita menggunakan handphone, kita bisa melihat bahwa oh ini loh ada suatu binatang yang didatangkan dengan berada di ruangan ini ya. Iya. Tapi kalau VR kan tidak kan ya. Iya. Kita tidak mendatangkan, tetapi seolah-olah kita pindah, kitanya yang berada di situasi yang berbeda. Misalnya kalau kita ke dalam lab ya, kita seolah-olah berada di dalam lab itu, berada di dalam. Kita sudah di apa ya? Jadi seolah-olah kita kalau pakai Google gitu kan kita nggak bisa melihat lagi ya. Yang di sebelah kita ada cewek cantik seperti ini kan, yang bisa lihat lagi. Yang bisa dilihat adalah saya berada di suatu ruangan, entah di mana ruangan itu, yang jelas saya sudah ada di dalam ruangan. Oke, nah manfaatnya itu kan lebih menarik ya. Manfaatnya ya untuk pendidikan sama ya. Jadi kita belajar, kalau mau belajar, apakah kita mau masuk ke dalam lab itu atau kita mendatangkan lab itu ke dalam ruangan kita. Nah itu sebenarnya pendekatannya hampir mirip. Jadi sama-sama buat belajar. Bisa. Oke. Nah kalau misalnya nih, itu kan tadi sebenarnya Bapak udah menyebutkan sih beberapa contohnya ya. Nah kalau lebih spesifik lagi misalnya di dunia pendidikan nih, di belajar mengajar kita kan PJJ ya Pak ya, online learning. Nah contoh dari pengaplikasian VR atau AR itu di segi kalau di bisnis online itu kita ada contoh mengenai ATM ya, automated teller machine. Nah, kalau saya menanyakan, coba bedakan antara ATM yang sekarang dengan ATM yang dulu, itu bedanya bagaimana? Orang akan membayangkan ATM yang dulu mungkin pada saat itu si anak ini belum lahir. Jadi untuk membayangkan ATM seperti yang zaman dulu itu seperti apa, nggak kebayang. Iya betul. Jadi hanya berdasarkan teks saja bahwa ATM zaman dulu dikeluarkan tahun sekian, ATM itu hanya bisa digunakan untuk misalnya untuk ambil uang, transfer itu aja, tapi nggak bisa yang lain-lain ya. Misalnya seperti itu. Terus nggak bisa kita untuk setor uang, ya itu kan tidak terbayang oleh anak-anak yang sekarang ini mungkin tidak merasakan ATM itu. Iya. Tapi dengan mendatangkan ATM ke dalam kelas atau ke dalam ruangan kita, sehingga si anak itu bisa membayangkan, oh ATM yang zaman dulu itu uangnya 20 ribuan. Kalau sekarang kan 50 ribu, 100 ribu. Ini yang 20 ribuan. Nah, jadi kita bisa merasakan ada perbedaan seperti itu. Memang uangnya nggak keluar ya, uangnya tidak bisa dikeluarkan. Gitu. Iya benar banget. Itu sih ya teman-teman contoh pengaplikasian dari VR dan AR di dunia pendidikan. Nah kalau misalnya nih Pak, satu lagi, untuk perkembangan VR dan AR di Indonesia sendiri itu apakah sudah cukup baik atau masih? Sebenarnya kalau perkembangan AR VR di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak ya. AR VR di Indonesia itu banyak, tetapi mayoritas AR VR yang ada di Indonesia itu dari luar. Jadi lokal wisdomnya itu nggak ada. Jadi misalnya transportasi, yang ada ya transportasi itu bus, taksi, ada itu. Tapi kalau ojek, angkot nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi kalau ojek adanya di Indonesia ojek. Iya. Angkot adanya di Indonesia. Mikrolet adanya di Indonesia. Iya benar-benar. Nah, mobil itu, pun mungkin dari kalau mobil umum ya kan. Mobil umum, cuma istilah kan kita mengenalkan transportasi, kita mengenalkan ke anak-anak kita. Mikrolet, kita naik mikrolet ya, anak-anak nggak kebayang apa sih bedanya mikrolet sama mobil. Nah gitu kan, jadi tidak terbayang karena di pelajarannya hanya mendapatkan informasi mobil, tidak ada mikrolet. Dia belum bisa membayangkan mikrolet itu seperti apa.
apalagi kalau yang andong itu kan, Iya. andong itu apa ya? Bingung ya, lebih bingung lagi Bener, ya. iya. Tapi kalau dengan kita mendatangkan andong itu, mungkin anak-anak sudah langsung punya kepikiran, oh seperti ini ya. Kalau ini biasanya ada di sini, di tempat taman wisata ini, begitu. Iya. Bisa menyebutkan dia langsung. Iya. Tapi kalau dibuat cerita andong, anak-anak akan membaca aja, membaca dan mencoba memahami. Ya kan, mungkin ada gambarnya andong, tetapi kan dia tidak terbayang andong itu terbuat dari apa sih? Apakah dari kayu? Tidak bisa lihat. Iya. Dia tidak bisa menelusuri lebih dalam. Tapi dengan augment atau virtual reality, karena andongnya didatangkan, kita bisa mendekati ke andong itu. Jadi andong itu bisa terlihat sangat besar, tergantung seberapa jauh kita maju atau mundur. Kalau kita maju ya berarti andong itu akan terlihat semakin besar. Semakin besar maka kita bisa melihat semakin detail. Jadi misalnya kursinya itu dari kulit misalnya. Ada ya warnanya bisa lebih detail dilihat oleh si anak-anak kita. Jadi si pembelajar ya, saya menyebutnya pembelajar ya. Jadi seperti itu kelebihannya. Oke, nah itu tadi kelebihannya nih Pak. Nah kalau misalnya dari sekian banyak manfaatnya, tadi lebih menarik, lebih mudah juga memberikan bayangan kepada anak-anak dan juga dan sebagainya. Kelemahannya tuh Pak apa nih di VR atau WR itu? Kelemahannya ya berarti kan kita membutuhkan handphone ya, karena kan itu anak-anak kan kalau di sekolah, nggak tahu ya di sekolah di Palembang ini boleh bawa handphone nggak ya anak-anak masuk ke sekolah? Kayaknya Beberapa ada yang ada tapi ada yang nggak boleh kan. Nah itu kalau pembelajaran dengan augment, anak-anak nggak bawa handphone nggak bisa juga. Bisa ya. Nah itu ada kendala di sana. Tapi kalau sampai di rumah, anak-anak sudah langsung bisa cerita sama mamanya. Ini loh maaf, andong itu seperti ini. Langsung bisa dijelaskan, anak-anak itu langsung bisa cerita. Iya benar ya. Merasakan sendiri. Tanpa harus ke Jogja misalnya lihat. Iya tidak harus ke Jogja. Mungkin dia di taman wisata mana, oh ada, oh ini toh yang namanya andong. Iya. Mungkin dia pernah melihat tapi nggak ngerti namanya apa. Iya benar. Dia taunya mungkin bahasa Indonesia cuma kereta kuda, gitu aja kan. Iya. Oke, kembali lagi nih untuk pertanyaan terakhir nih Pak Gus. Di Binus sendiri bagaimana sih perkembangan VR dan VR itu? Kalau di Binus kita mengembangkan augmented reality, bukan ke virtual reality karena lebih ke augment. Ya lebih ke augmented karena kita melihat bahwa kalau augmented itu butuh Google-nya lagi kacamatanya itu. Oh kalau virtual? Ya kalau virtual ya, kalau virtual membutuhkan Google itu, sehingga kalau Google itu mau nggak mau kan harus beli lagi. Iya. Nah mahasiswa Binus khususnya Binus Online Learning itu kan tidak hanya ada di Jakarta. Jadi ada yang di daerah di Papua, ada yang di Qatar, ada yang di Timor Leste. Jadi ada yang mudah untuk mendapatkan Google itu. Ada yang mudah. Ya, tetapi yang di Papua nggak bisa cepat ya. Dia harus kalau pesan ya pesan dulu, nanti berapa hari kemudian baru dia bisa memperolehnya. Mungkin dari membeli di online dan lain sebagainya. Nah oleh sebab itu Binus itu mengembangkan yang ke augmented reality, bukan ke virtual reality. Memang ada juga virtual reality kita yang kita kembangkan, tetapi bukan untuk pembelajaran ya, tetapi untuk yang memang untuk pengenalan Binus. Jadi misalnya kampus Binus masuk begitu aja, tapi tidak ke untuk pembelajarannya. Kalau untuk pembelajarannya lebih banyak ke augment. Lebih banyak ke augment. Jadi lebih orang bisa langsung pakai handphone mudah karena mayoritas sudah punya handphone. Iya, benar. Walaupun mahasiswa kita di Papua karena dia pembelajaran menggunakan pembelajaran jarak jauh daring dalam jaringan, maka
mau nggak mau dia harus punya gadget. ya. Nah, jadi nggak perlu beli lagi kan. Iya. Jadi oleh sebab itu kita lebih memikirkan menggunakan augmented reality. Nah itu dipelajari di apa mata kuliah ya Pak ya kalau di sistem informasi atau? Kan kita ada beberapa jurusan yang menggunakan yaitu di sistem informasi, teknik informatika, akuntansi, manajemen dan teknik industri. Oh semuanya pakai Ya, ya, jadi hampir semua program studi di BINUS online itu pakai. Oh. Oke. Cuma nanti kalau augment yang kita kembangkan itu kan hanya sebuah learning object dari misalnya dari sesi di BINUS itu misalnya ada 14 sesi, salah satu sesinya itu ada learning objectnya yang berupa augment. Oh gitu. Ya. Banget ya. Menarik ya. Iya, jadinya semuanya pasti bakal nyobain ya Pak ya canggihnya augment. Supaya mahasiswa itu belajarnya kalau di mahasiswa BINUS online kan belajarnya selain dari PowerPoint, dia ada dokumen juga yang dia bisa baca, teks, kemudian dalam bentuk video juga. Nah, tambahannya ada augment. Augment juga ya, berarti wah canggih banget nih guys. Buat kamu yang mau kuliah di BINUS berarti pasti bakal ngerasain yang namanya augment reality gitu. Oke nih, sekian ya Pak ya obrolan dari kita mengenai virtual reality dan juga augment reality. Nah mungkin teman-teman yang mau tahu nih lebih lanjut boleh tuh nanti chat di kolom komen atau ketik pertanyaannya. Nanti kalau bisa nih Mimin tanyakan langsung ke Pak Agusnya, nanti kalau bisa langsung kita jawab juga. Oke, sekian ya untuk ngobrol kali ini teman-teman. Nah, di sini aku mau kasih tahu nih ke teman-teman untuk BINUS Online Learning sedang membuka pendaftaran untuk periode November yang dimana teman-teman tidak perlu kuliah secara repot-repot untuk datang langsung ke kampus. Nah, gimana tuh? Jadi teman-teman bisa kuliah dari mana aja dan kapan saja dengan waktu yang fleksibel dan juga biaya yang fleksibel. Di mana lagi kalau bukan di BINUS Palembang gitu. Oke, sekian teman-teman ngobrol bareng BINUS Palembang kali ini. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Terima kasih juga sudah mampir ke BINUS University Palembang. Semoga Pak Agus sehat selalu. Amin. Dan juga semakin sukses ya Pak ya ke depannya. Oke. Baiklah, sekian ngobrol kita hari ini. Jangan lupa yang pengen kepoin kita silakan kunjungi Instagram @BINUSPalembang atau silakan chat di nomor yang ada di atas. Nanti akan selalu Mimin respon ya guys ya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe di akun YouTube @BINUSPalembang. Dan sekian ngobrol kali ini. BINUS Palembang, kuliah fleksibel lulusan berkualitas. Terima kasih. Bye.